And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Qurratul Aini. Di kesempatan video kali ini, saya mau sharing ke kalian salah satu materi perkuliahan saya, yaitu hukum perusahaan. Yang pertama kita bahas adalah bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha terbagi dua, yang pertama perkumpulan. Perkumpulan merupakan induk atau bentuk asal dari suatu persekutuan yang bergerak di dalam dunia bisnis atau di dunia usaha. Contohnya seperti Perserikatan Perdata, CV, dan Perseroan Terbatas atau PT. Unsur dominan di dalam perkumpulan yaitu adanya kepentingan bersama, adanya kehendak bersama, adanya tujuan bersama, dan adanya kerjasama. Berdasarkan status hukum, perkumpulan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada perkumpulan berbadan hukum dan ada perkumpulan tidak berbadan hukum. Perkumpulan dikatakan berbadan hukum apabila telah memenuhi persyaratan, di antaranya seperti didirikan dengan akta notaris, disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan terdaftar di dalam lembar negara RI. Yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan segala jenis usaha yang sifatnya tetap dan terus berdiri serta berkedudukan di wilayah Indonesia. Berdasarkan kepemilikan, perusahaan itu dimiliki satu orang atau perusahaan perorangan, dimiliki beberapa orang atau perserikatan perdata, firma, CV, dan PT, dimiliki oleh negara, yaitu perusahaan negara. Kewajiban orang menjalankan perusahaan yang pertama adanya dokumen perusahaan, yaitu setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaan menurut syarat-syarat yang diminta oleh perusahaannya sedemikian rupa, sehingga dari catatan itu setiap waktu dapat diketahui hak dan kewajibannya. Yang kedua yaitu pendaftaran perusahaan. Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau aturan peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pendaftaran perusahaan yaitu merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu sarana bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan untuk menciptakan dunia usaha yang sehat. Tujuan yang ketiga yaitu menjamin perkembangan di dunia usaha bagi perusahaan itu sendiri. Bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama ada perserikatan perdata. Perserikatan perdata yaitu perjanjian dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau inbreng ke dalam perserikatan dengan maksud membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh. Cara mendirikan matsab di dalam perserikatan perdata yaitu cukup dilakukan secara lisan, karena perdata tidak mengharuskan cara pendirian secara tertulis. Perjanjian pendirian matsab sendiri masih merupakan perjanjian yang menganut asas konsensualisme. Peraturan pengurusan matsab. Para sekutu dianggap saling memberikan kuasa untuk melakukan perbuatan pengurusan bagi sekutu lain. Pemberian kuasa diam-diam. Pengurusan harus memberikan manfaat atau hasil bagi semua anggota sekutu. Perbuatan backseeking harus dengan persetujuan semua sekutu. Yang kedua, ada pembagian keuntungan dan kerugian pada matsab, yaitu tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada satu orang sekutu, dan semua kerugian dapat dibebankan kepada seorang sekutu. Berakhirnya matsab apabila hancurnya benda atau objek matsab, pengakhiran oleh salah seorang anggota, pengakhiran oleh hakim dengan alasan yang sah, selesainya perbuatan untuk mendapatkan manfaat matsab, kepailitan salah seorang sekutu, suara bulat dari seluruh sekutu, berlakunya syarat bubar jika perjanjian pendirian diatur, setiap anggota mengambil kembali modal yang telah dimasukkan ke dalam matsab, dan yang terakhir, apabila matsab mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota bersama. Yang kedua ada persekutuan firma. Persekutuan firma merupakan tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kekhususan di dalam persekutuan firma yaitu dapat menjalankan perusahaan secara bersama-sama. Yang kedua, memakai nama bersama. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban di persekutuan firma yaitu untuk semua pihak.
Sanksi kelalaian di dalam persekutuan firma yaitu firma dianggap menjalankan semua urusan. Yang kedua, firma dianggap didirikan untuk waktu terbatas. Perikatan antar sekutu, yaitu ada hubungan ke dalam atau internal dan ada hubungan keluar atau eksternal. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau bisa disebut juga dengan CV, merupakan persekutuan antara seorang atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya pada satu pihak. Ada yang dinamakan dengan sekutu kerja atau sekutu komplementer, yaitu sekutu ini berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan. Sekutu ini bertugas menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab sekutu merupakan tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Jika sekutu kerja lebih dari satu orang, harus ditegaskan apakah di antara mereka ada yang dilarang bertindak keluar, dan meskipun sekutu tersebut tidak berhak bertindak keluar, tetapi tanggung jawabnya tetap sebagaimana ditetapkan pada pasal 18 KUHD, yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Yang kedua, ada sekutu tidak kerja atau bisa disebut juga sekutu komanditer. Sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda, atau tenaga kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu komplementer berupa beher. Jika larangan tersebut dilanggar, maka tanggung jawab sekutu komanditer sama dengan sekutu komplementer, yakni secara pribadi untuk keseluruhan. Selanjutnya kita membahas tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi di dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam undang-undang serta peraturan pemerintah. Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 bahwa status PT adalah badan hukum. Karakteristik dari PT yaitu pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari nilai saham yang diambil dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi. PT terbatas atau perseroan terbatas itu terbagi dua. Yang pertama ada PT terbuka dan ada PT tertutup. PT terbuka yaitu menjual saham kepada masyarakat dan diperjualbelikan di dalam pasar bursa atau pasar modal. Sedangkan PT tertutup yaitu saham hanya dapat dimiliki oleh orang tertentu atau terbatas kalangan keluarga saja. Biasanya untuk PT tertutup ini itu lebih mendominasikan kepada hartanya untuk keturunan saja. Organ-organ di dalam PT itu yang pertama ada RUPS. RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Yang kedua itu ada direksi, melakukan pengurusan PT demi kepentingan dan tercapainya tujuan perseorangan, serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang ketiga, komisaris, organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada direksi. Selanjutnya itu ada merger. Merger merupakan satu perseroan atau lebih menggabungkan diri dengan perseroan yang telah ada. Selanjutnya ada konsolidasi, merupakan satu perseroan atau lebih yang meleburkan diri menjadi satu dan membentuk perseroan baru. Yang ketiga ada akuisisi, yaitu pengambil alihan perseroan yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Pedagang-pedagang perantara. Pedagang perantara ini yang pertama ada pembantu di dalam penyelenggaraan perusahaan. Pembantu di dalam penyelenggaraan perusahaan itu ada tiga. Yang pertama pengurusan filial. Pengurusan filial merupakan orang yang bertugas mewakili perusahaan dengan segala urusan di perusahaan cabang atau di kantor cabang. Yang kedua ada pemegang prokurasi. Pemegang prokurasi merupakan orang yang diberi kekuasaan penuh oleh penguasa untuk menjalankan usahanya. Yang ketiga adalah pimpinan perusahaan. Merupakan seseorang yang ditunjuk untuk mengepalai perusahaan secara penuh dan bertanggung jawab atas segala hal di dalam perusahaan itu. Yang kedua itu ada pedagang perantara. Pedagang perantara ini terdiri atas 4 orang. Yang pertama pekerja keliling. Pekerja keliling merupakan orang yang bertugas untuk memperluas penjual belian antar pengusaha dengan pihak ketiga. Yang kedua ada agen perniagaan.
Agen ini kurang lebih sama dengan pekerja keliling. Hanya saja, agen perniagaan sendiri itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama, agen perniagaan yang membeli barang untuk perhitungan sendiri. Yang kedua, yaitu agen yang merupakan wakil perusahaan. Dan yang ketiga, agen sebagai penyalur. Selanjutnya ada makelar. Makelar itu merupakan orang yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga. Dan yang terakhir, komisaris. Komisaris itu adalah orang yang menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan perbuatan menutup perjanjian atas nama firma. Selanjutnya adalah bursa perniagaan. Bursa perniagaan merupakan tempat pertemuan orang-orang yang bergerak di dalam lapangan perdagangan. Nah, bursa perniagaan sendiri di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, bursa valuta asing, yang kedua, bursa efek, dan yang ketiga, bursa komoditi. Sekian materi yang bisa saya share ke kalian. Semoga apa yang saya bagi ini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama untuk diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.